transaksi jual beli saham sudah terjadi pada abad 18. Pada saat itu bursa belum dikenal, sehingga perdagangan saham dilakukan tanpa organisasi resmi. Sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Yang diperjualbelikan adalah saham listing di Bursa Amsterdam yang berada di Indonesia, yaitu di Bursa Efek Batavia, Surabaya, dan Semarang. Selanjutnya yaitu periode pembentukan bursa. Pada periode tersebut terdapat tiga peristiwa penting. Yang pertama, pada tanggal 14 Desember 1912 itu terbentuknya Bursa Efek di Batavia. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Januari 1925 itu terbentuknya Bursa Efek di Surabaya. Dan peristiwa yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Agustus 1925 itu terbentuknya Bursa Efek di Semarang. Bursa Efek di Batavia merupakan bursa tertua keempat yang ada di Asia, yang memperjualbelikan perkebunan Belanda yang ada di Indonesia, dan terdapat 13 anggota bursa yang aktif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal di Indonesia sendiri dibagi menjadi 8 periode. Yang pertama, periode permulaan itu terjadi pada tahun 1878 sampai dengan 1912. Ada periode kedua yaitu periode pembentukan bursa. Periode pembentukan bursa sendiri terjadi pada tahun 1912 sampai dengan 1925. Yang ketiga yaitu periode awal kemerdekaan. Itu terjadi pada tahun 1925 sampai dengan 1952. Yang keempat yaitu periode kebangkitan, itu terjadi pada tahun 1952 sampai 1977. Yang keempat yaitu periode pengaktifan kembali yang terjadi pada tahun 1977 sampai dengan 1987. Yang kelima yaitu periode deregulasi, itu terjadi pada tahun 1987 sampai dengan 1995. Yang kelima yaitu periode kepastian hukum, yaitu pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir yaitu periode menyongsong independensi BPEPA. Periode awal kemerdekaan. 7 bulan Bursa Efek Indonesia ditutup dari tanggal 10 Mei 1940 sampai 23 Desember 1940. Setelah itu Bursa Efek Indonesia kembali dibuka sampai tahun 1942. Setelah Jepang masuk ke Indonesia sampai kemerdekaan pada tahun 1945, Bursa Efek Indonesia kembali ditutup. Kemudian pada tahun 1945 situasi perekonomian di Indonesia mengalami kondisi yang sangat buruk. Sampai pada saat itu ada 3 mata uang yang beredar di Indonesia, yaitu mata uang Jepang, Indonesia, dan Belanda. Saya akan menjelaskan tentang periode kebangkitan pasar modal Indonesia. Pada periode kebangkitan ini terdapat 4 peristiwa penting. Peristiwa pertama tanggal 3 Juni 1952. Pada tanggal 3 Juni, Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan. Pada saat itu Menteri Keuangan dipegang oleh Sumitro Jaya Hadikusumo melalui rapat umum PPUE. Dan peristiwa kedua tanggal 26 September 1952. Dikeluarkannya Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang Bursa. Dan yang peristiwa ketiga memasuki tahun 1958. Pada tahun 1958 keadaan Bursa Efek Indonesia semakin lesu dan lemah dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor pertama antara lain banyaknya warga Belanda yang meninggalkan Indonesia. Faktor kedua karena perusahaan banyak menasionalisasikan perusahaan Belanda. Yang ketiga, sekitar dengan Irian Barat. Dan yang keempat, inflasi Indonesia pada Orde Lama sangat tinggi. Dan peristiwa keempat sekitar tahun 1970 hingga tahun 1977, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk sehingga akhirnya Bursa Efek Jakarta tutup dengan sendirinya. Akan pembangunan dengan target 5 tahun. Ini ada beberapa, dikelompokkan ada beberapa. Yang pertama itu surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 4/16 Cap Dir tanggal 26 Juli 1968. Ini merencanakan tim persiapan, ada 2 yaitu tim persiapan pasar uang dan pasar modal. Yang kedua yaitu surat keputusan Kemenku nomor 25
MK/4/1/72 tanggal 13 Januari 1972 ini tim dibubarkan. Tahun 1976 dibentuk Bapepam dan PT Dana Reksa. Di sini bertujuan membantu Menteri Keuangan yang diketuai oleh Gubernur Bank Sentral. Di sini ada fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek. Nah, di sini pada Agustus 1977 Presiden Soeharto meresmikan pasar modal. Nah, selanjutnya itu yang membentuk pasar modal. Yang pertama itu persyaratan laba minimum 4% bagi perusahaan yang ingin go public. Yang kedua, investor asing tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi. Yang selanjutnya adanya batasan maksimal fluktuasi harga saham sebesar 4%. Yang selanjutnya tidak adanya perlakuan yang sama untuk pajak atas penghasilan dari bunga deposito dan dividen. Nah, di sini yang terakhir, belum dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mencatatkan sahamnya di bursa efek. Itu ada Pakdes 88. Ini pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa. Inti dari regulasi ini adalah melakukan penyederhanaan dan merangsang minat perusahaan untuk masuk bursa serta menyediakan kemudahan bagi para investor. Jika pada tahun 87 dan 95 tidak ada perusahaan yang go public, beda pada tahun 99 ada 37 perusahaan yang go public. Di sini ada banyak perusahaan dan masyarakat yang berduyun-duyun yang ingin menjadi investor. Dan pada masa itu pasar modal meningkat pesat. Ini saya akan menjelaskan bursa efek di Indonesia tentang periode kepastian hukum dari tahun 1995 sampai sekarang. Untuk yang pertama yaitu tahun UU nomor 8 tahun 1995 yang kedua tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, dan yang kedua tentang PP 45 tahun 1995 yang khususnya tentang antara perusahaan dan yang terakhir tentang perusahaan selanjutnya yaitu ada Bapepam sendiri merupakan badan penguasaan diri atau badan pengawasan yang bertujuan melakukan kegiatan pengawasan dan menegakkan hukum sehingga menjamin suatu kepastian hukum di perusahaan Indonesia. Dan yang terakhir, Bapepam sendiri itu mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang luas sehingga membuat Bapepam bisa melakukan hal bidang kegiatan yaitu penyelidikan, pemeriksaan dan penyelidikan di bidang pasar modal. Tugas pokok Bapepam menurut Kapres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal yaitu mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga surat berharga dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan wajar, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Fungsi Bapepam itu ada beberapa: menyusun peraturan di bidang pasar modal, menegakkan peraturan di bidang pasar modal, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha. Yang terakhir, pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan. Dan ada terakhir, wewenang Bapepam yaitu pertama, izin usaha pada bursa efek, LKP dan LPP. Yang kedua, izin orang perorangan. Yang ketiga, persetujuan bagi bank kustodian.